Oke, selamat siang mahasiswa PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Siang Bapak. Oke, baik. Mohon maaf saya baru perjalanan ini baru sampai rumah. Oke, baik. Siang ini kita akan membahas terkait dengan rumusan masalah, ya, pasti dengan latar belakang masalahnya. Kemudian membahas terkait kajian pustaka, dan yang ketiga desain penelitian. Mahasiswa semuanya, saya sudah menyampaikan tugas itu melalui template ya, dan penjelasan dengan video sapaan dan pengantar materi. Saya berharap mahasiswa bisa menyimak penjelasan saya di video, karena kalau hanya menyimak atau membaca di template itu bisa apa ya namanya miskonsepsi ya. Jadi lebih bagus baca template kemudian menyimak video saya di YouTube ya. Nggak harus subscribe, nggak apa-apa. Yang penting disimak penjelasan saya. Itu akan membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas ya. Tugas ini tidak berhenti hari ini, namun itu akan berkelanjutan. Terutama ketika teman-teman menyusun tugas akhir atau skripsi. Oke, baik mahasiswa yang berbahagia. Saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan presentasi ya. Mahasiswa semuanya siap untuk presentasi. Nanti acak saja. Tidak perlu lama-lama, 1 orang 7 menit ya. Menyampaikan misalnya di latar belakang tuh sudah menuliskan apa saja gitu. Nggak perlu dibaca kata per kata, namun dijelaskan bahwa misalnya di latar belakang itu saya sudah menuliskan terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya seperti apa misalnya. Kemudian di gap analisisnya mungkin perlu disampaikan misalnya terkait fakta pembelajaran PAI atau rumpun ya. Bisa akidah akhlak, bisa fikih ya. Bisa Quran hadis, silahkan aja. Itu kan masih rumpun pendidikan agama Islam. Silakan. Sampaikan ya. Kemudian novelty kebaruannya. Apa riset-riset sebelumnya yang mendukung terkait dengan riset yang akan Anda lakukan. Itu penting diutarakan di latar belakang. Oke, baik. Siapa yang akan menjadi relawan pertama untuk presentasi? Siapa relawan pertama yang akan presentasi? Ketua kelas mau presentasi dulu? Atau ketua suku? Oke, siapa? Oke, saya tunjuk aja ya. Laki-laki dulu, setelah laki-laki nanti perempuan. Uus Maulana, ada Uus? Uus Maulana. Halo Pak Uus? Ya. Siap Pak Uus? Ini baru di perjalanan ya Pak. Oke, Pak Uus belum siap. Yang lain laki-laki nih. Pak Dadi Sopandi. Siap Pak Dadi? Lagi ini Pak, lagi ada kerjaan. Coba yang ini dulu Pak. Oke, Siap lagi ada tapi kerjaan. hanya belakangan. Siap. Pak Maulana, bagaimana? Pak, lagi rapat ini Pak. Maulana, siap? Pak Maulana sedang nyuci nih. Bukan Pak, ini lagi rapat ini Pak di sini. Oh, lagi rapat. Oke. Orang sibuk rapat memang. Pak Suryana? Iya Pak, maaf Pak, aduh. Ya Pak. Siap, Pak Suryana? Ya, insya Allah Pak. Oke, Pak Suryana silakan. Setelah itu siapkan Ibu Yati Suryati.
Halo Bu Yati. Iya Pak, ya Insya Allah. Nah, oke, setelah Pak Suryana kemudian Bu Suryati. Ya, silakan Pak Suryana bisa ditampilkan slide-nya atau tugasnya kemarin. Teman-teman boleh memberi masukan. Jadi sebelum saya memberi masukan, ada teman-teman yang ngasih masukan dulu. Silakan Pak Suryana. Saya tidak bisa menampilkan slide, Pak, Oke, baik, sebentar. di tugas. Bagikan layar sudah saya ini sudah saya setting bagikan layar. Silahkan dicoba lagi. Pencet slide, pencet yang share-nya itu ya, yang tombol warna biru, share, kemudian pilih file yang mau di-share. Lebih bagus pakai perangkat PC atau laptop ya. Silakan. Buat minum dulu. Asal bisa. Nama orang. Maaf, Pak, belum paham nge-share-nya, Pak. Ini saya ini pakai HP, Pak. Oke, caranya buka filenya yang di HP itu. Terus buka Zoom-nya atau buka Zoom slide share ya. Nanti cari file yang mau di-share tuh. Pencet. Mohon maaf, Pak Suryana bisa japri filenya. Nanti saya bantu Pak via laptop, Pak. Nah, ini bagus nih Pak Arif nih. Pak Hanif. Pak Hanif, siap nggak kalau presentasi nanti setelah ini? Saya hidung saja, Pak. Cuman Pak Suryana ini yang sudah ditunjuk, saya bantu, Pak. Oh ya, oke. Ini turunnya itu lambat. Lambat. Sipul alaksihan. Cuma nami lah kalau mulai. Gimana Pak Suryana? Filenya sudah ketemu, Pak?
Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Ya, monggo Pak Suryana. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas 1 yaitu yang berisikan latar belakang masalah yang berjudul Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Parungponteng. Iya. Pada latar Ini belakang minta masalah kali ini yaitu mengenai pendidikan agama Islam, di mana pembelajaran pendidikan agama Islam ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang lebih cerdas dan secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, akhlakul karimah, dan bertanggung jawab serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Namun salah satu problematika yang terjadi pada pendidikan di pelajaran PAI di sekolah ini yang muncul karena adanya kesenjangan antara tujuan ideal pembelajaran PAI dengan perilaku siswa sehari-hari. Sebagaimana yang telah kami lakukan penelitian, itu banyaknya siswa-siswi yang belum memahami cara pembelajaran PAI di sekolah ini. Kemudian kami mengidentifikasi masalah. Pertama, adanya kesenjangan antara tujuan ideal pembelajaran PAI dan perilaku siswa sehari-hari di SMP Negeri Parungponteng. 2, banyaknya ditemukan siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam memahami cara pembelajaran. Misalkan dalam pembelajaran PAI itu selalu melakukan metode ceramah. Ketiga, belum adanya kajian mendalam yang spesifik dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran PAI di SMP. Yang kami buat rumusan masalah yaitu pertama, problematika apa saja dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah SMP 1 Parungponteng ini. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya problematika tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat dalam dan relevan untuk mengatasi problematika tersebut. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika utama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP 1 Parungponteng, yaitu kurangnya atau adanya problematika seperti kurang memahami dalam masalah pembelajaran atau tata cara metode pembelajaran. Kemudian untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika tersebut. Kemudian yang terakhir, untuk merumuskan solusi yang tepat dan relevan untuk mengatasi problematika mempelajari pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Parungponteng. Itu merupakan kajian pustaka di mana dalam pembelajaran PAI di SMP ini mempunyai latar belakang, mempunyai problematika yang dimana pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Parungponteng ini mengalami kesulitan diantaranya yaitu mulai siswinya, kemudian cara metode pembelajarannya. Berikutnya kan ada juga pembahasan tentang media pembelajaran ya. Media pembelajaran itu termasuk di dalamnya ada alat peraga, ya, ada penggunaan teknologi pembelajaran. Di mana nanti di dalam tagihannya Bapak-bapak semua menyiapkan media dan dituangkan dalam modul ajar kan? Ya kan? Nah, di modul ajarnya dimasukkan dalam bentuk link kan? Link video pembelajaran itu sudah ada, sudah dibuat kan? Mana ini? Ya, Bu Intan. Jadi kalau di apa?
Cek monitor, Pak. Gimana? Bentar Pak, ini delay banget. Saya mau scroll. Oke, tampilkan kembali Kang Hanif. Ya, sebentar Pak, ini saya share screen delay banget. Saya coba lagi ya Pak. Mangga, mangga. Oh Pak, sorenya sudah sampai mana tadi ya? Rumusan masalah sudah ya Pak? Iya. Terus, terus Kang. Sudah selesai. Yang ini Udah materi habis. pertama kayaknya Pak. Ya udah tadi, Pak. Oke, sip. Coba lihat Gua- tulisan referensinya dulu. Oke. Oke, stop. Dewi, RK, analisis karakteristik. Oke, lumayan. Habsi, belajar kalau learning ya. Ini kayaknya ada yang salah nih dengan si ini nih. Referensinya Habsi. Nanti tolong dicek lagi ya. Oh iya, Pak. Ini kalau nggak salah nih, Habsi ini jurnalnya Sakofah tuh. Volumenya 4, nomor 2, halamannya 245 sampai 2566. Jurnal Mubtadiin sampai agama Islam itu dihapus saja. Oh, Ya kan? Kan berarti ada 2 nama jurnal tuh. Oke, nomor Moh Sutomo kajian konseptual ini kurang konsisten cara menuliskan referensinya ya. Jadi yang benar itu referensi yang pertama tuh cara menuliskannya, Mas. oh Jadi yang Dewi RK. ya itu udah lumayan. Yang Habsi itu perlu diperbaiki, Sutomo perlu diperbaiki. Kemarin lihat contoh saya nggak di template. Lihat, Pak. Nah, ikuti saja gitu gayanya. Winnie Hmm. Novianti juga sama. Ini cara menuliskan referensinya kurang tepat. Mustafa ini, jadi hanya satu yang benar nih, Dewi RK. Tolong teman-teman, eh, saya sudah melihat ini ya, membaca sekilas pekerjaan teman-teman. Kasus yang terjadi itu mirip-mirip, yang menuliskan referensinya asal-asalan ya, misalnya. Dia nyantumin referensi tapi di body text-nya nggak dikutip. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Haram mughaladoh itu namanya. Ya, haram banget lah pokoknya. Nggak boleh. Kalau ngutip ya harus disertakan kutipannya, referensinya harus disertakan di referensi. Itu aturan baku dalam penulisan karya ilmiah. Ini kan karya ilmiah. Ya. Kemudian eh, di latar belakang rata-rata kurang begitu tajam gitu ya untuk menuliskan masalah yang diungkapkan. Oke, coba Mas ke atas Mas, ke judul Mas. Oke, problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1. Oke, jadi pemerintahan kualitatif ini arahnya ya. Kalau mau memotret bagaimana problem yang dihadapi oleh guru ya, ya kan? Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana memotret guru ya dalam eh, mengajarkan PAI ya di sekolah. Coba ke bawah. Ini berarti sudah muncul masalah tuh. Ada problem yang mau diteliti. Ke atas Mas, ke atas dulu Mas. Paragraf 1 dulu. Paragraf 1 itu bicara tentang PAI ya, secara umum. Ya, jadi terang tujuan pembelajaran PAI itu untuk apa sih? Oke lah. Tapi perlu disertakan ini Mas, referensi. Ya, referensi dari buku, dari artikel ya, yang relevan. Jadi satu paragraf itu tidak boleh lepas dari referensi. Kalau Anda mengklaim sebuah pernyataan yang buat klaim, maka seyogianya didukung oleh eviden. Atau mungkin eh, itu bukan pendapat saya pribadi, tapi saya mengutip dari orang lain. Nah, itu harus disertakan sumbernya.
Itu etika di dalam menulis karya ilmiah. Ini karya ilmiah ini. Karena nanti akan menjadi rangkaian proposal penelitian ini. Ya, kan sudah muncul tuh. Bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah itu tuh. Nanti akan lengkap tuh. Di akhir kuliah itu akan jadi proposal tuh. Jadi harus benar-benar ya. Harus benar-benar serius gitu. Serius. Oke, ini tentang tujuan belajar PAI di SMP. Oke, udah lumayan nih. Udah muncul lah gitu ya alur berpikirnya. Oke, paragraf kedua. Tapi perlu disertai tadi referensi ya. Nah, ini bicara tentang problem ya, kesenjangan ya. Senjangan. Ada yang bilang aku yang disebut dengan nilai Islam. Oke. Kurangnya sobat santun. Nah, ini ya eh, fakta di lapangan ya, senjangan ya. Oke. Nah, Vini Novianti, April. Vini itu eh, observer Pelajar, atau referensi pelajar, Pak. Pelajar yang ditanya. wawancarai. Ya, Oke, wawancarai ya. Oke, lumayan nih. Oke, terus ini udah menampilkan fakta nih dari hasil wawancara ya. Observasi juga bagus nih, sudah ada wawancaranya, observasi ini namanya data awal Anda mengungkap kesenjangan pembelajaran di kelas. Bagus. Oke, ke bawah, Mas. Nah, oke nih sudah ada Ramdonet. Bener nih Ramdonet. Ramadonet. Di referensi ada nggak Ramadonet? Saya tadi belum lihat sepertinya. Ada nggak di referensi Ramadonet? Coba cek. bawah Pak yang dekat Winnie Nopianti, Mana? Ramadonet Al 2021. Sutomo. Oh, ya Allah Gusti. Ini cara menuliskannya yang bener ya. Ya Mas ya. Iya ya Pak. Ini Novini Novianti itu kan wawancara ya. Iya Iya. nggak? Mungkin Vini Novianti nggak perlu kalau Oh, nggak usah Ramadonet aja langsung. Gitu ya. siap Pak. Oke, ke atas lagi coba Kang. Saya sambil minum. Teman-teman boleh kok sambil minum. Ben melek, seger. Saya tadi pagi ngajar sampai jam 11. Lumayan. Perintah banyak dikaji tentang problem yang oke, bagus nih. Oleh Nayereh. Tadi udah ada belum Nayereh? Ada Pak di referensi. Oke, memberikan M-nya kecil ya cara menuliskannya ya. Karena ini bukan huruf pertama ya, kalimat pertama. Memberikan cooperative learning mampu. Kalau ini istilah asing ya miring gitu ya. Mampu nih kan sama penelitian oleh Mustafa memberikan solusi untuk menangani masalah yang dari berat dirinya. Oke, lumayan nih. Udah ada ini Nayereh ini pembelajaran agama Islam ya, PAI ya. Ya, dari India. Apa? India dah. Kalau nggak salah Sebaiknya ini. sebaiknya di paragraf ini pastikan bahwa yang Anda kutip adalah hasil riset terkait dengan pembelajaran PAI. Nah, Hmm. jadi Saya masih itu Pak, masih baru. oke, nanti saya kasih tahu ya cara ininya Ya. ya. Ini. Jadi sebaiknya sih ya tadi harus cari referensi artikel yang dari problematika pembelajaran PAI. Oke, ke bawah coba. Kajian dalam tentang problematika. Sebenarnya orang yang meneliti problematika pembelajaran PAI itu sudah banyak. Sudah banyak. Nanti saya tunjukkan. Nanti kira-kira di mana ya kira-kira kebaruannya ya. Oke. Oke, ke bawah mana nih? Ke bawah lagi. Oke, adanya kesenjangan. Dalam sehari-hari masih banyak temukan siswa kesulitan dalam memahami cara pembelajaran PAI atau cara memahami memahami materi PAI-nya. Isinya, Pak, isinya itu. Konten berarti. Ya.
bukan cara pembelajaran baik, tapi memahami konten pembelajaran materinya, gitu kan? Iya bisa. Coba nomor 3 belum adanya kajian dalam yang saya. Oke, Anda kan sebenarnya tidak meneliti tentang efektivitas ya. Ya. Jadi di identifikasi masalah itu Anda di sini mendaftar atau mengelis apa sih masalah yang dihadapi guru di dalam pembelajaran. Ya, pengajaran PAI misalnya tadi sudah diungkap kurangnya perilaku anak yang positif tadi ya, sopan santun, ya enggak? Ya, Kerjasama. Nah, itu kan eh, apa dampak yang ditimbulkan ya atau hasil observasi kan terkait permasalahannya. Nah, itu ditulis gitu. ya Pak. Ini masalah. Terus ke bawah lagi coba. Mau meneliti apa sih? Apa saja problematika utama? Oke, ingin problem, masalah apa yang dihadapi guru ya dalam pembelajaran oleh guru, oleh siswa gitu ya. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya problematika tersebut? Apa sih faktornya? Bagaimana solusi yang tepat yang dan relevan untuk mengatasi? Oke, oke lumayan lah. Oke, saya coba ini ya. Saya coba ini. Oke, terima kasih. Share-nya diturunkan dulu. Teman-teman yang mau nge-share materi kesulitan, kirim ke Mas ini nih, Mas Anif aja minta tolong. Ya, saya akan share ini nih. Oke, saya akan share screen ke Mas apa tadi? Mas Sunaria ya, Suryana. Nih, Ya. udah muncul belum nih, Mas? Ada Pak. Metika pembelajaran PAI. Kalau ingin memunculkan novelty, Anda harus membaca paper-paper itu yang terkait dengan masalah Anda. Misalnya yang ini nih. Nah, nih, Mas Suryana. Problematika pembelajaran materi pendidikan agama Islam di madrasah. Ini dari jurnal nih. Iya. Coba kita baca ya. Sebenarnya risetnya tentang apa sih? Coba udah muncul belum nih? Oke, kita ke jurnalnya. Cek ini Nah, Pak. ini nih. Ini Ini. nih, abstrak. Minimal Anda baca abstrak sama kesimpulan. Oh, Minimal ya. Minimal. Baca abstrak sama kesimpulan. Kalau mau lebih, baca hasilnya dan pembahasannya. Oh, ini nih. Oh, ini ada riset tentang problematika pembelajaran PAI di madrasah. Terus pendekatan konten analisis. Nah, ini kualitatif ya. Ada pun temuan. Ini bukan temuan ini klaim aja ini. Oke. Oh, ini. Oke. Kita cari yang lain ya. Coba kita cari yang lain. Oke. Nah, ini nih. Khazanah, Jurnal Islamic Studies. Coba kita buka. Nah, ada nama belum? ada. Oke. Di sini nih. Dia mau meneliti tentang problematika pembelajaran PAI nih. Ini kualitatif nih. Nih, kurang besar ya. Nah, besar nggak nih? Dia cukup Pak. Nah, yang pakai laptop ya, yang pakai HP ya harus di ini ya. Ini nih. Di swab itu kualitatif method. Jadi dia pakai metode kualitatif ya. Kemudian nih problem pembelajaran PAI nih. Pak, bahasa Indonesiain dong. Nah, ini cara untuk ini ya, cara untuk mengatasi ini ya, problematika pembelajaran PAI itu. Terus ini problemnya ini problemnya nih.
Nih ya. Kurangnya pemahaman guru terhadap materi yang diberikan. Itu problem itu. Ya. Bisa nggak bahasa Inggris, teman-teman? Sebagian, Pak. Oke, saya Sedikit, Pak. terjemahkan baik. Google Translate aja ya. Ya. Oke. Oke, nampak nggak? Nah, di sini Ya. apa? Permasalahan yang dihadapi, yang warna biru ya. Permasalahan Ya. pembelajaran yang dihadapi oleh guru itu berdasar dari peserta didik dulu ya. Kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan oleh guru. Jadi siswa diajar tuh nggak paham-paham tuh. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar. Ya, diajarin terus suruh belajar di kelas ngantuk, ya, suruh ngerjain tugas, ogah-ogahan. Itu motivasinya yang kurang bagus. Yang ketiga, masih banyak peserta didik yang belum mampu membaca Al-Quran. Ya, PAI jelas, PAI di dalamnya kandungan ayat-ayat Al-Qur'annya banyak ya. Jadi modal membaca Quran itu penting. Kalau problem yang dari pendidik apa aja? Nih. Yang pertama, kurang kompetensi guru dalam menguasai kelas. Berarti manajemen kelasnya nih. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam menguasai materi. Oh, terkait dengan konten ya. Jadi guru lemah dalam konten knowledge. Konten knowledge. Kalau dalam istilahnya Kohler, Misra and Kohler di dalam jurnalnya, itu seorang guru itu harus punya kompetensi. Ya, kompetensi apa? Content knowledge. Ya, namanya TPACK. Content knowledge. Content knowledge itu pengetahuan terhadap materi ya. Kalau Anda PAI ya berarti Anda harus menguasai konten PAI gitu. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknologi. TPACK. Teknologi. Seorang guru harus menguasai teknologi. Bagaimana mengoperasikan teknologi sehingga membantu siswa untuk belajar dengan baik. Ya, jadi teknologi ini memudahkan siswa untuk belajar, bukan menyulitkan. Kemudian yang kedua adalah pedagogical, TP, P. Pedagogical. Pedagogical adalah keterampilan seorang guru ya, atau pengetahuan guru terkait bagaimana cara mengajar yang baik. Itu pedagogi. A itu N, C-nya konten tadi, content knowledge. Yang K-nya ya tadi ya, content knowledge, TPACK. Jadi konten, teknologi, dan pedagogi. Tiganya harus dikuasai oleh guru. Kalau ketiganya nggak dikuasai guru, itu problem. Pasti problematik gitu. Ya kan masalah. Gitu. Oke, baik ya. Nah ini bagaimana cara upaya untuk mengatasi problem tersebut? Nih, mengupayakan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, berupaya meningkatkan motivasi belajar, ya, memberikan bimbingan, melakukan monitoring, penilaian kepada peserta didik dengan bahan evaluasi. Oke, ini sudah artikelnya lumayan nih. Nah, itu ya. Oke. Jadi penelitian Pak Suryana ini sebenarnya bukan hal yang baru karena banyak loh riset-riset terdahulu yang menguak terkait dengan problematika pembelajaran PAI. Ini ada nih yang 2017 nih ya. Problematika pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Turen. Coba kita buka. Sorry. Nah ini jurnal namanya At-Thoriqah. Jurnal Pendidikan Agama Islam At-Thoriqah. Ini nih coba kita lihat. Keberhasilan dalam belajar atau knowledge dalam kegiatan belajar dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku pada diri siswa, input, proses, dan output. Coba hasilnya apa ini? Pelaksanaan pendidikan yang siswa masih mengalami banyak problem atau kendala meliputi pendidik, guru, peserta didik siswanya, serta media pembelajaran. Ada yang problem dalam pembelajaran agama Islam tersebut menimbulkan kurang optimal atau belum sepenuhnya tercapai tujuan pembelajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba kita buka PDF-nya.
Nah, ini abstraknya. Ini ngomongin pendidikan adalah undang-undang, nggak perlu. Kayak pendidikan salah satu yang sangat penting. Oh, boys. Oke. Nah, teman-teman, tolong sehari satu artikel aja coba dibaca. Pak Suryana udah baca berapa artikel untuk menyusun latar belakang? Pak Suryana udah baca berapa artikel? Nggak tahu Pak. Pokoknya Pak pas bikin tugas aja lihatnya bacanya pas Oke. nyari. Ya, baca ya minimal abstrak, kesimpulan. Nah, kalau Iya. mau itu ya pembahasan hasil. Ya, ini banyak sekali nih problematika pembelajaran. Ya, kalau Pak Suryana itu tinggal di mana, Pak Suryana? Kalau boleh tahu. Saya di Tasik Pak, Tasikmalaya, Oh, Tasikmalaya. Tasikmalayanya mana? dekat Pamijahan itu Gua Saparwadi, Oh, 30 daerah ini itu. dekat ke Cirebon ya, ke Kuningan ya. Ya, Pamijahan, kalau ke sini ke Kuningan, ke Cirebon. Udah pernah ke Cirebon belum, Pak Suryana? belum Pak, tapi udah banyak yang ngajakin mah, tapi saya belum. Ya, naik motor gitu, touring ke Cirebon paling 2 jam kayaknya. Ya, iya Pak, Ini ini ke insya Allah ke Kuningan depan Pak. kan 1 jam. 1 jam itu udah dengan mode yang slow living, slow living, slow pelan-pelan gitu. Bapaknya di mana ya? Lupa lagi. Saya di kampus aja, rumah di kampus aja. Oh, Kalau mau ya, ketemu saya di LP2M. ya, Pak, insya Allah Pak. ngapain Pak? LP2M. Ya, di ruangan saya adem sana. Ya, Nah, main aja. Ada yang Cirebon nggak di ruangan ini? Kalau mau ketemu saya, ada. mau bimbingan Pak, boleh. Di Ya Pak, LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Gitu ya. Itu ya Pak Suryana ya. Kalau di ya Pak Pak. Suryana, kalau boleh tahu, di masyarakat Pak Suryana itu ada yang unik nggak? Rupa-rupa sih Pak. Alhamdulillah di sini ada yang uniknya kayak gimana ya? Pedesaan ya di Pak Suryana ya. Ya, ya, di pedesaan Pak kalau saya. Agamanya kental nggak di sana? Kalau agama, alhamdulillah Pak, di sini dikelilingi pondok pesantren. Ah, tuh. Menarik Ya, sebenarnya kalau Pak Suryana mungkin ya kalau ke depan nanti riset yang menarik misalnya tentang perilaku keagamaan penduduk desa sana. Kan dekat pesantren kan? ya, Itu malah orisinil terus kemudian unik. Ya, kalau meneliti ini untuk tugas sih nggak apa-apa lah. Untuk tugas nggak apa-apa. Mungkin wacana ke depan kalau mau skripsi itu teliti aja tentang fenomena pembelajaran agama di masyarakat situ. Menarik kalau ya, diteliti. Nanti ya eh, subjeknya ya orang-orang yang di situ aja yang hidup di sekitar pesantren. Orang-orang pesantren itu maksudnya orang-orang yang hidup di dekat pesantren itu kan unik juga gitu. Ada yang ikut ngaji kalong gitu, ada yang cara mendapatkan pendidikan agamanya itu dengan cara mengaji di sana, mengaji lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah, perilaku-perilaku keagamaan itu gimana sekarang di desa tuh? Apakah sudah bergeser? Ini untuk wacana aja sih. Apakah orang-orang desa itu sekarang sudah tidak dekat dengan kiai misalnya? Malah cenderung misalnya mendengarkan eh, eh, YouTube. agama-agama dari YouTube misalnya yang tidak kontekstual dengan lingkungan sekitar misalnya. Nah, itu nanti ke depan ya. Kalau mau sih. Tapi ini untuk tugas ya nggak apa-apa lah. Tapi ya tadi, Tapi butuh, butuh itu Pak, maaf. Butuh, mungkin butuh penilaian dalam tugas ini. Kami, eh, kalau dari tugas satu misalkan ada penilaian segini, oh berarti ada evaluasi untuk kita gitu Pak. ya. Jadi Ada gini Mas, kemunculan gitu. nanti teman-teman, saya memang sengaja belum kasih nilai. Saya akan memberikan nilai setelah saya menyampaikan secara lisan kayak gini nih. Ini Oh namanya iya, ya. tutoring kan. Ya, Saya kan sebenarnya tutor bukan dosen. Dalam konteks dalam konteks tupoksi di PJJ
itu dosen itu tutor konteksnya ya, tutor maka melakukan tutorial namanya, tutorial bahasa bahasa ininya akademiknya itu tutorial. Kalau saya ngajar di kelas reguler itu lecture gitu kan, ngajar di kelas lecture. Tapi karena prodinya PJJ itu jadinya tutor dalam bidang administrasi. Lalu dalam konteks agama ya ustadz lah, guru gitu ya, sama sebenarnya. Ini soal ini aja sih, soal istilah sebenarnya, istilah. Jadi memang karakteristiknya memang berbeda ya, tutor, guru gitu ya, dosen gitu. Ini tutor, tutor. Gak apa-apa kalau buat tugas sih oke lah ya. Tapi ya tadi Pak Suryana harus mendudukan di mana sih letak kebaruannya, karena sudah banyak risetnya nih. Ya. Ataukah di SMP-nya Pak siapa namanya Pak Suryana ini siswa-siswanya banyak yang dari pesantren. Itu akan menjadi menarik Pak Suryana. Kalau di SMP Koleng tadi banyak dari pesantren nggak siswanya? Di saya Iya. banyak, ada yang mondok kan, yang sambil mondok Pak, sekolah sambil mondok gitu. Oh, yang sekolah di SMP Koleng tuh. Parung Koleng. Ponteng, Parung Ya, Ponteng bukan Koleng. Ya. itu sekolahnya jauh dari kecamatan atau dekat? Deket Pak, itu kan kecamatannya Parung Ponteng, Oh, Parung Ponten tuh, oh jauh saya nggak tahu ya. kecamatan Parung Ponteng. Ya oke, oke lah. Yang penting gini, pada prinsipnya coba apa sih yang nanti di novelty ya, karena sudah banyak yang meneliti tentang ini nih. Ini contohnya nih. Dan jadi cara memunculkan novelty itu Anda harus mengkaji nih artikel-artikel ini. Misalnya nih, oh ini Asy'ari. Asy'ari 2023 itu dia meneliti tentang problematika PAI, tapi mungkin di sekolahnya sekolah yang semua siswanya dari sekolah umum. Sekolah umum tidak siswanya tidak pesantren gitu. Terus kemudian nih risetnya si siapa ini? AMA. AMA ini riset problematika PAI tapi dari aspek peserta didiknya. Ya nggak? Ya. Nah, kan dari judulnya udah kelihatan tuh. Oh, dari aspek peserta didik dia antropongnya. Terus nih, si Susiana ini 2017, ini dia eh Susiana tuh dari ini ya. Oh, ini Asari. Susiana, ini nih. Dari mana? Oke, Ustaz Islam Riau kayaknya, UIR. Dia dia harus baca nih. Nah, Susiana nih. Oh, ini nih. Pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah masih mengalami banyak problem, kendala pendidik, peserta didik, serta media. Oh, tiga aspek nih. Dia memotret tiga aspek. Ada yang kurang optimal. Nah, sehingga kurang optimal ya 10 belum mencapai nah, tercapai tujuan pembelajaran PAI. Ya. Nih, oh nih, coba lihat subjeknya. Subjeknya di mana sih? Problem pada pendidik. Mana nih? Problem pada metode. Ah ya nih. Faktor siswa. Oke. Metodenya mana? Oh enggak. Coba di metode kan kelihatan nanti. Dia respondennya siapa nih? Kalau ada sesuatu yang unik di sekolahnya Pak Suryana, bisa jadi novelty itu. Jadi mungkin karakteristik siswanya seperti apa, sehingga muncul problem seperti ini. Sehingga perlu loh diteliti problemnya. Misalnya gini, di sekolahnya di SMP itu tadi, itu ternyata banyak siswa yang pesantren. Tapi tetap aja banyak problem gitu. Sebenarnya akar masalahnya apa sih? Kan menarik tuh. Misalnya ya, makanya perlu lebih dekat. Karena ini penelitian kualitatif, kevalidan hasil itu ada di peneliti. Ya. Oke, nanti nah ini. Nih, problematika belajar di SMP nih. Coba kita baca aja nih 2024 nih, masih hangat nih. Ibarat gorengan itu baru ngentas dari wajan. Nih, 2024 nih.
Dia meneliti tentang problematika pembelajaran PAI di SMP. Ini mirip dengan Pak Nur Suryana nih. Coba apa sih problemnya nih? Coba lihat. Hasil penelitian mendapat informasi mengenai problematika pembelajaran PAI. Nih, adanya kurang fokus, kurang lancar membaca Al-Quran. Kan sama kayak yang tadi pertama itu ya. Yang Asy'ari itu ya. Kurang kesadaran Ya, dalam menjalankan sholat fardu dan puasa Ramadan. Guru tidak menggunakan media. Loh, hampir mirip dengan yang tadi tuh, yang barusan. Lingkungan orang tua dan masyarakat yang kurang mendukung, kurang perhatian dan kontrol orang tua, ya, tidak memiliki latar belakang agama yang baik, berada di lingkungan yang homogen, yang kurang agamis. Ternyata ini banyak faktornya. Ternyata eh, faktor problematika pengajaran bahasa PAI itu sangat kompleks problemnya. Ini sudah banyak yang meneliti. Nah, tinggal bagaimana Suryana ini kalau mau bicara novelty, maka harus apa nih yang menjadi novelty? Apa karakteristik yang mau dimunculkan di sana ya sehingga ini perlu diteliti gitu. Dan belum ada yang meneliti sebelumnya. Gitu ya Pak Suryana ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, nggak? insya Allah Pak, siapa? Nanti baca ya artikel-artikel ini ya. Saya coba ini ya. Nih, saya lampirkan di chat ya. Nanti Anda bisa eh, sama apa yang saya tunjukkan di layar ini dengan URL yang saya bagi. Nanti nanti sama nih eh, ininya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau teman-teman ada yang mau memberi masukan nggak ke Suryana? Saya kasih open mic ke teman-teman lah. Silakan lah ya. Ini forum belajar. Namanya tutorial itu Anda juga boleh mengungkapkan pendapat. Silakan. Mau tanya sebentar, Pak. Oke. Eh, ini ya Pak, jujur saja, saya untuk mata kuliah ini itu untuk memahaminya memang butuh ekstra ya Pak. Bagaimana untuk kita dari teman-teman semua kelas ini bisa memahami dengan mudah Pak, karena metode penelitian ini kan banyak dan kita itu kadang memahaminya itu sulit Pak, mumet gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Oke. Makasih. Pak Anif, sudah baca berapa artikel Pak Anif? Ini Pak, seperti Pak Suryana paling kalau ada tugas sama semester-semester sebelumnya itu kan ada beberapa cari referensi dari beberapa artikel itu ya sekilas cuman baca. Cuman kalau untuk modelnya, penelitiannya seperti apa itu kan kita belum paham sampai mendalam ya Pak. Oke. Kan nanti kalau model itu kan ini ya sudah tahap didesain ya. Memang kita belajarnya itu ini bertahap dulu. Jadi bagaimana mengidentifikasi masalah, ya kan? Kemudian tinjauan pustaka, desain, nanti pada instrumen, nanti akan runtut tuh. Oh, pembelajaran memang tantangan ya. PJJ dengan reguler itu tantangan. Kalau PJJ itu kekuatannya adalah membaca, belajar secara mandiri itu. Kalau PJJ itu ya membaca modul, berlatih, menulis ya, berlatih menulis. Memang nggak gampang, nggak ada yang instan, teman-teman. Eh, kalau kita sering membaca, mengamati pola-pola, itu kita akan ketemu ya. Misalnya saya membaca artikel tentang pembelajaran tadi problematika pembelajaran PAI. Oh dia dengan jenis penelitiannya kualitatif dia. Oh pakai studi kasus misalnya. Oh hasilnya seperti ini. Nah, gimana cara menuangkan bacaan Anda ke dalam tulisan? Bukan di copy paste ya, tapi begini. Downloadlah artikelnya, di-download. Habis itu dikutip, ya kutip. Buatlah kalimat yang menyiratkan isi dari hasil riset itu. Misalnya begini, masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran PAI, misalnya, diantaranya adalah misalnya kurangnya apa namanya variasi metode pembelajaran yang diterapkan di kelas, misalnya. Bisa jadi
Penguasaan konten. Wah, amit-amit ya. Guru PAI nggak menguasai konten itu kan yo, jangan sampai ya. Tapi ada loh, guru PAI yang nggak bisa nulis Arab dengan baik itu banyak, teman-teman. Anda nanti akan menemui banyak. Saya banyak dapat cerita dari guru-guru PAI yang itu, ya. Jadi banyak guru PAI yang nggak bisa nulis Arab dengan baik. Nulis Arab aja salah. Disuruh insya, kalau ada insya, suruh nulis, didikte. Itu masih salah nulis Arabnya itu. Itu problem tuh untuk guru PAI ya. Mungkin anak-anak pesantren yang insya gitu ya, yang biasa nulis, didikte itu lancar. Ya, tapi yang nggak pernah mungkin suruh nulis Al-Fatihah aja, nggak usah lihat Quran. Nulis Al-Fatihah coba. Bener nggak? Guru PAI kalau bener top. Tapi kalau banyak yang salah, itu dipertanyakan. Itu ya. Oke, kembali ke tadi ya. Gimana sih biar mudah? Banyak baca sebenarnya. Baca dan berlatih. Baca dan berlatih. Saya sebagai dosen masih membaca, teman-teman. Satu hari itu berapa artikel. Kadang masuk artikel riset terbaru ke Google gitu ya. ResearchGate. Ada artikel yang masuk terkait dengan riset Anda misalnya. Atau Anda dikutip artikelnya oleh artikel ini terindeks Scopus. Saya baca artikelnya. Oh, dia ngutip kalimat saya ini. Oh, dia ngutip di kalimat ini untuk pembahasan, untuk pendahuluan. Itu saya bisa ngecek. Saya bisa ngecek. Dan itu biasanya riset-riset yang baru terbit di jurnal. Jadi saya juga masih membaca, teman-teman. Jangan jangan sangka teman-teman saya itu nggak belajar. Saya harus belajar, teman-teman. Saya membimbing mahasiswa penyusun skripsi ya. Wah, saya masih belajar membaca. Ya, kalau ada yang baru saya pelajari. Ya, itu biar mudah. Nah, saya kan bikin tutorial ya, video. Nah, video itu saya berharap bisa membantu teman-teman, membantu teman-teman. Kalau nggak paham, ulangi lagi coba, diresapi, ya, terus membaca artikel gitu. Saya lihat belum banyak yang lihat video saya. Dari 2 kelas yang sekitar jumlahnya 80 orang, itu yang lihat video saya tuh hanya 14 orang. Bisa kelihatan. Yang view video saya itu 14 orang, 40. Padahal saya ngajar 2 kelas tuh. 2 kelas itu kan 80 ya kalau dijumlah ya. Mungkin 100 kali ya. 100 kayaknya. Itu hanya 14 orang yang view. Kemudian itu kan berarti nggak menyimak video penjelasan saya. Padahal video saya itu sangat jelas banget tuh, menuntun ya, step by step tuh, step by step, ya step by step. Karena memang mata kuliah ini khas banget gitu, khas, melatih kita untuk berpikir logik dan berpikir ilmiah. Namanya juga metodologi penelitian. Itu ilmiah itu mata kuliahnya. Jadi nggak semuanya sendiri, gitu ya. Jadi bagaimana cara mengungkapkan klaim, mengungkapkan eviden, reason, ya, kemudian conclusion, itu harus jelas. Nah, di video saya yang pertama saya jelaskan itu. Misalnya begini, Anda ingin mengungkapkan sebuah pernyataan. Eh, Keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PAI masih rendah. Itu klaim saya, klaim. Atau belum optimal lah cara berpikir siswanya di kelas. Itu klaim saya. Klaim itu tidak akan bermakna kalau tidak ada eviden, bukti. Ya. Kemudian, mengapa sih berpikir kritis itu penting? Pertama itu kan klaim. Yang saya terapkan metode PREK itu loh. P itu poin. Poin itu fakta. Atau poin itu pernyataan lah. Kemudian reason. Kenapa sih keterampilan berpikir kritis itu kok penting gitu? Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang harus dikuasai siswa untuk bersaing di masa depan atau dalam kehidupan sehari-hari. Itu reason namanya.
alasan. Setelah alasan disertai dengan eviden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, nah baru tuh eviden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ini ngutip ini, saya baca dari artikel orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterampilan berpikir kritis dipengaruhi oleh misalnya gaya belajar siswa, motivasi belajar, ya, keterampilan berpikir apa begitu. Menurut siapa aja? Menurut peneliti A, peneliti B, peneliti C. Itu eviden. Itu udah eviden ya. Prac E. Conclusion C. Mungkin Anda bisa menunjukkan beberapa eviden. Bisa hasil penelitian 3 peneliti, bisa 4 peneliti, 5 peneliti, tergantung kebutuhannya. Kemudian ditutup dengan conclusion. Maka oleh karena itu, meningkatkan keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang sangat esensial. Ya, guru hendaknya melatih siswa berpikir kritis di dalam pembelajaran agama Islam. Titik. Gitu. Nah, itu cara tekniknya juga bisa seperti itu. Ya, itu cara menuliskannya. Salah satu cara menuliskannya. Nah, untuk menuliskan gap analisis, Anda harus melihat fakta di lapangan. Fakta di lapangan pembelajaran PAI, problematikanya apa saja? Tadi menurut siswanya, siswa nggak paham. Ya nggak? Dia nggak paham tuh terhadap materi yang diajarkan guru. Guru misalnya jarang menggunakan media pembelajaran. Nah, itu hasil observasi. Padahal tujuan pembelajaran PAI apa? Ya, menguasai konsep, menguatkan konsep-konsep agama, gitu ya, menumbuhkan perilaku dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya. Nah, nanti didukung oleh penelitian-penelitian yang relevan. Nah, ya, penelitian yang relevan. Boleh kok, misalnya kita mengambil dari pustaka, misalnya, menurut siapa ini? Yang Asy'ari nih. Nah, ini Asy'ari, ini dia mengungkapkan bahwa problem pembelajaran agama Islam itu diantaranya adalah penguasaan materi yang kurang, ya, penguasaan materi yang kurang, ya. Jadi siswa kurang memahami materi-materi itu dengan baik. Ini yang tadi ini ya. Rendahnya motivasi belajar oleh peserta didik ini bisa dikutip nih dari Asy'ari ini. Dari hasil risetnya Asy'ari 2024 ini, ya 2023, bisa dikutip nih hasilnya. Untuk menguatkan agar apa? Atau hal ini sejalan dengan tadi kan Kang Suryana udah observasi wawancara. Udah tuh bener hasilnya kayak gitu. Kemudian hal ini sejalan dengan penelitiannya Asy'ari 2023 kurung buka kurung tutup yang mengungkapkan bahwa rendahnya problematika pembelajaran PAI dari aspek siswa adalah rendahnya eh, penguasaan konsep, penguasaan materi yang disampaikan oleh guru. Jadi siswa nggak paham lah apa yang disampaikan oleh gurunya gitu. Apalagi motivasi belajarnya rendah dan lain sebagainya. Itu namanya eviden. Jadi dari hasil riset sebelumnya itu menguatkan hasil observasi dan wawancaranya Kang Suryana. Gitu cara ini ya, cara gampangnya itu. Memadankan, menguatkan temuan di lapangan dengan riset orang lain yang sudah dilakukan. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Memang butuh latihan nggak simple. Wajar bingung, bingung wajar, pusing, mumet itu wajib, gitu ya. Nggak apa-apa, namanya orang belajar pegang jidat gitu, aduh nggak paham-paham ini. Wajar ya, namanya orang belajar. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?
Saya Pak. Oke, silakan Pak Syarifuddin. Syarif Ya, Nurdin. ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Mungkin sama seperti apa yang diutarakan oleh Mas Hanif tadi, masalahnya terus terang saja mata kuliah ini ya di samping background saya juga murni pesantren salaf. Jadi untuk apa namanya yang seperti ini itu masih awam sekali. oke. Mungkin ya ya saya tetap Pak. Artian melihat video-video yang Bapak share itu saya sering. Cuman terus terang masih belum foto. Jadi masih masih merasa buntu. Mulainya itu dari mana ini? Begitu. Oke, oke. Terima Pak kasih. Syarif ini mau penelitian di mana, Pak Syarif? Cara observasi pembelajaran di mana? Ini yang saya kemarin itu kan ini Bang. Saya kemarin itu kan buat yang penelitian Muhammad di pondok pesantren saya sendiri, pondok pesantren Ali Al Fuadiyah itu yang punya Kang Mas saya. Ya. Masalah itu peningkatan apa ya itu berpikir kritis itu Ah, masalah. pelajarannya apa, Kang? Yang saya pegang bebas Pak. Ada nahwu, sorof, ada Oke, nahwu sorof masih. pokoknya yang kaitannya dengan kitab kuning. Kuning ya. Iya. Kalau fikihnya iya enggak? Fikihnya ada Fathul Qorib, ada. Ah, oke. Nah, misalnya tentang Fathul Qorib ya. Iya, Fathul Qorib itu kan kitab itu kan doktrin ya. iya. Siswa itu sungkan untuk mendebat ya. Ya mungkin Sungkan. itu kan ada yang namanya istilah musyawarah ya Pak ya. Nah, Dalam nah, dalam tuh, pondok tuh. pesantren itu semacam semacam Ya, apa ya, semacam ya. usul masail kecil-kecilan itu. Ya, itu kan untuk melatih berpikir kritis tuh. Iya, itu. Cuman masalahnya belum seperti apa yang kita Diharapkan harapkan. ya. Iya. Oke, jenengan kira-kira pernah bahsul masail nggak? Alhamdulillah saya di LBM MWC saya ketuanya, Pak. Di mana, Kang? Di Bantar Bolang, Pemalang. Oh, jenengan Pemalang. Iya. Asli Ya, Cirebon sih, cuman Pemalang. asli Cirebon. Cirebonnya mana jenengan? Cirebonnya Plumbon. Oh, Plumbon. Sudah, di Pemalang ya. Saya sering lewat aja kalau pulang sih. Iya, jadi untuk pelajaran ini itu Ya. metode penelitian itu saya terus terang masih bingung sekali mulainya itu dari mana. Banyak sih saya Iya. sudah lihat video dari Bapak, cuman masih terus terang masih buntu. Oke. Eh, Gini, Kang. Boleh sih misalnya ke depan mau penelitian juga di pesantren ya. Cara melatih berpikir kritis ya dengan cara misalnya mini bahsul masail misalnya ya. Ya enggak? Mini bahsul masail itu jenengan punya formula apa? Muhammad, diam dulu. Eh Jenengan mungkin bisa observasi sebenarnya kesulitan siswa berpikir kritis itu apa? Apakah dogma yang terlalu kuat terhadap teks-teks sehingga tidak muncul daya kekritisan? Satu. Kedua, apakah misalnya seorang siswa itu cenderung takzim sekali sehingga sungkan untuk berpikir kritis? Bisa jadi ya, untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh ustadz. Kadang santri itu sungkan. Yang ketiga, mungkin bisa jadi observasi aja, tanya jawab aja sama siswanya. Yang ketiga, mungkin siswa yang bertanya adalah siswa yang dianggap bodoh, tidak tahu. Sehingga dia akan sungkan untuk berpikir menalar kritis begitu. Coba tanya dulu Kang ke siswanya. Nah, dari masalah itu nanti akan dicarikan solusinya tuh. Gimana sih caranya biar siswa itu di kelas dia berani bertanya, berani bertanya. Misalnya teks terkait dengan misalnya eh, sentuhan antara istri dan suami itu membatalkan tidak misalnya. Misalnya hal-hal yang santri itu kan tidak perlu yang jelimet banget, tapi yang kontekstual karena untuk bekal kehidupan gitu ya, yang sederhana. Batal nggak sentuhan laki-laki suami dan istri?
Nah, dengan studi kasus. Nah, dari studi kasus itu mungkin jenengan tadi ya, setelah mendengar ada melihat observasi wawancara dengan siswa, ini kritisnya kurang. Nah, jenengan mungkin punya cara bagaimana cara membangkitkan berpikir kritis. Nah, itu layak untuk diteliti itu. Layak diteliti. Oh, aku punya formula ini. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis siswa dalam pengajaran takrib misalnya. Ngajarlah sebulan kitab kuning seminggu berapa kali. Coba jenengan punya formula apa? Kalau mungkin jangka panjangnya ya. Oh, saya punya formula, saya bikin studi kasus misalnya. Nah, setelah studi kasus, kemudian dimusyawarahkan misalnya. Nah, itu bisa menjadi langkah-langkah untuk mendobrak daya kritis siswa, misalnya ya. Tapi tadi Kang, jenengan harus ini ya, beranjak dari mana? Paragraf pertama tuh mau ngomongin apa sih gitu ya. Betul Pak, bingung. Nah, Wong dikasih template saja masih bingung, apalagi nggak dikasih template Pak. wajar Kang, nggak apa-apa. Oke, coba Kang, jenengan uraikan dulu, tulis dulu, tulis masalahnya dulu, tulis mendaftar masalahnya. Oh, masalahnya A, B, C, D, E. Nah, setelah ketemu masalahnya, kemudian coba eh, Anda punya solusi apa? Tulis saja. Tulis, oh saya punya solusi ini nih. Sudah. Setelah itu coba jenengan browsing di internet pakai Google Scholar ya. Misalnya Bahsul Masail. Nah, nih, banyak nih Bahsul Masail tuh. Bahsul Masail dan problematika dalam masyarakat muslim, pembelajaran kontekstual. Nah, ini nih. Ini Mas. Nih, risetnya Hidayatullah nih, pembelajaran kontekstual dalam kegiatan Bahsul Masail santri di Pondok Pesantren Al Muhibbin Barung teman-teman. Ini terbit di jurnal Trindex Scopus loh ini. Nih, coba kita klik aja Mas. Sudah buka Google Scholar, Kang Sarip. Pernah. Oke, lah nih. Ini menarik nih. Jadi critical thinking itu kan, nah jenengan bisa bergerak. Misalnya di paragraf pertama itu ngomongin pesantren dulu. Pesantren itu mengajarkan apa sih? Oh, pesantren itu mengajarkan akidah misalnya, mengajarkan ilmu alat, nah usorof misalnya ya. Nah itu jenengan bisa ngutip-ngutip dari buku-buku, dari artikel-artikel itu. Menurut siapa? Menurut siapa gitu. Nulis dari situ dulu. Berangkat dari pesantren kan basisnya pesantren kan? Iya Pak. Ya, basisnya. Berarti paragraf pertama Anda bisa menulis tentang pesantren. Paragraf pertama. Tapi bukan menulis sejarah pesantren, tapi terkait dengan apa yang diajarkan di pesantren. Ya, paragraf pertama nulis tentang pesantren. Pesantren itu apa, mengajarkan apa, ya itu yang terpenting tuh. Dan problematika pembelajaran di pesantren. Misalnya hasil studi menunjukkan bahwa pembelajaran di pesantren di mana begitu ya kurang melatihkan berpikir kritis siswa. Hal ini ditengarai adanya bla 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 bla. Menurut siapa? Tulis sumbernya. Gitu. Langsung aja tuh poin dor gitu ya. Nih, Jadi ternyata boleh itu Pak ya, ada masalah gitu. mengutip mengutip di kutipan jurnal orang lain yang sesuai dengan apa ya masalah yang sedang kita hadapi begitu Pak. Betul. Jadi Anda boleh membuat klaim begini. Pondok pesantren tidak terlepas dari problematika pengajaran, misalnya terkait dengan kitab kuning. Itu kan klaim Anda kan? Bener nggak? Banyak masalah nggak dengan pengajaran kitab kuning? Iya jelas Pak, Jelas kan? Itu klaim jelas Anda. banyak. Klaim. Klaim pertama tuh di paragraf pertama, misalnya paragraf kedua, Anda punya klaim bahwa pengajaran kitab kuning di pesantren mempunyai problematika yang unik misalnya. Itu klaim. Apalah begitu klaimnya. Nah, mengapa siswa mengalami problem? Atau apa problemnya?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengajaran kitab kuning yang pertama adalah penguasaan kosakata. Yang kedua adalah penguasaan ilmu nahwunya. Misalnya ya, gramatikalnya, nahwu sorofnya. Itu masalah tuh. Kalau orang nggak nguasain itu kan berarti. Yang ketiga adalah daya kritis terhadap teks-teks keagamaan. Iya nggak? Bener nggak, Mas? Iya, Pak. Nah, itu. Nah, jenengan cari coba artikel yang ngomongin itu. Caranya gimana? Buka artikel yang relevan dengan riset yang Anda lakukan. Tuh. Yang kayak tadi tuh, Bahsul Masail di pesantren. Sebenarnya apa nih? Atau problematika pengajaran kitab kuning pesantren. Oh, ternyata bener nih. Ada misalnya saya, ini kok lama banget ya ininya ya. Coba nih, kita cari. Ini nanti saya ini menarik nih. Yang di Bahrul Ulum nih. Problematika pengajaran kitab kuning di pesantren. Nah, jadi kan bisa cari dari situ, Kang. Nah, ini nih. Apa sih problematikanya? Ada nggak yang berpikir kritis, coba? Karena mungkin, nah tadi kan sudah misalnya ada penelitian yang menunjukkan itu. Coba kita lihat. Oh, ini mencari tenaga pengajar kesulitannya. Ini banyak yang tidak mengajarkan kitab kuning. Oke, kita cari yang relevan ya. Kita boleh lewat kok enggak. Nah, ini coba ini. Transformasi nih 2018. Kita coba klik dan lihat. Nah, ini nih. Ini lumayan nih. Ada nih kaitannya. Problem apa saja? Hasil penelitiannya apa ini? Oh, nggak jelas nih. Coba kesimpulannya apa? Nah, nih, Mas, Kang Ayib. Iya, Pak. Problemnya apa saja? Susah mengkomunikasikan pemahamannya kepada orang lain. Sering nggak? Sering. Itu, Pak, sering ya? Dia bisa membaca, tapi nggak bisa menjelaskan konteksnya. Kan begitu ya? Iya. Kemudian, apalagi nih? Bahasa, ya nggak? Nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, terjemahannya apa. Atau mungkin fa'il, maf'ul, mubtada, nggak tahu dia. Problem juga itu. Iya, problem, Pak. Ya. Kesulitan materi, konten, nggak nguasain kontennya. Kesanggupan untuk memahami pengajaran. Ya. Nggak mampu dia ngikutin pengajaran yang dilakukan oleh guru, Ustadz. Itu problem. Menurut siapa nih? Menurut Ridowi. Ya, kutip Mas. Caranya gampang ini. Tinggal ketik aja nih. Tadi mana sih? Ini ya. Iya, Pak. Said. Nah, ini kan sudah bener nih. Lihat nggak teman-teman ini? Iya, siap, Pak. Bisa kan? Ini Insya Allah. klik kanan, copy. Ini ya. Diklik Said. Kan APA nih. Ambil di blok kanan, di blok aja ini, yang API ini. Blok, klik kanan, copy, terus dengan pindahkan aja ke bagian, Referensi. ya, ke bagian referensi. Nih, mana sih? Oke, kan jadi rapi tuh. Kita nggak usah nulis manual. Kalau kalian males nulis, ya memang nggak, idealnya nggak ditulis sih. Tinggal di copy-copy aja bisa nih. Nih, Said, Zailani, ini kan yang ini aja ya. Oh ini, Said Atarbawi. Coba nih, kita lihat nih, rapi nih. Kang Suryana, nih, saya saya shred ya. Nih, Kang. Nah nih, saya tadi ngutip tuh. Ini tinggal di blok, Time New Roman, muncul nggak? Ini tinggal diseret ke kanan. Udah selesai kan? Iya, Pak. Oh.
udah lumayan nih. Tapi kalau mau EPE yang benar, ini tulisannya kecil semua karena ini bukan kata benda, nama kota, nama kalau nama kan ini nih. Oke, ini kecil hurufnya. Ini hurufnya kecil semua nih. Implementasi dan problematika pembelajaran kitab kuning dengan Arab Pegon transformasi. Ini nama jurnalnya, ini nama penulisnya, ini nama judul artikelnya, yang ini adalah nama jurnal, ini volume, ini nomor, ini halaman. Artikel itu ada di halaman 28 sampai 44. Saya ulangi ya, ini Effendi ini. Nih. Metode pengajaran kitab kuning. Nah, ini M-nya besar. Pondok pesantren Sunan Derajat ini P-nya besar. Karena nama tempat. Ya enggak? Ya. Nah, ini nama jurnalnya At-Tarbawi Al-Hadisah. Nah, ini volume 6 nomor 2, edisi 2, halaman 85 sampai 595. Ini cara menuliskan yang benar ya. Nah, saya akan mencoba menuliskan begini. Hasil bacaan saya tadi ya. Hasil penelitian ini nggak pakai Mendeley ini. Ridowi 2018. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Mengungkapkan bahwa atau mengungkap bahwa fakta bahwa misalnya pengajaran kitab kuning mengalami problem yang serius. Nah, ya. Problematika yang dihadapi di antaranya apa aja nih? Gitu segini. Penguasaan ilmu gramatika. Terus apa lagi? Tadi siswa atau santri gitu ya. Ya. Santri tidak dapat mengkomunikasikan hasil bacaan kitab. Ya kan? Orang lain. Apalagi misalnya penguasaan gramatika, kemudian komunikasi banyak orang lain, materi, dan sanggupan untuk belajar. Menurut siapa? Biasa bisa diatasi. Oke, bisa nggak dipahami di sini? Insya Allah, Pak. Oke, Sedikit terus terbuka. selain itu, misalnya pengajaran kitab kurang melatihkan berpikir kritis. Dulu ini dulu biar ada sedikit dulu. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian Itunya tiga neng dong rekter sampai ya, mahade surat pasal hikmah hormat ya, sungkan ya kepada guru, misalnya ya, apa ya, mungkin sungkan lah ya, sungkan itu bahasa Indonesianya apa ya?
Segan. Jadi dia itu kalau nanya itu Risi, suka, karena dia guru saya gitu ya. tanggung. Tanggung ya, tanggung untuk bertanya. Kemudian santri merasa bodoh misalnya ya, menganggap misalnya merasa tidak paham. Misalnya ya, jika bertanya. Ini menurut risetnya siapa? Misalnya menurut risetnya Effendi misalnya ya, 2021 itu misalnya. Harus dibaca tuh papernya. Pak, Misalnya. misal itu Pak, misal ada satu problem, Hmm. ya, satu problem yang sekiranya belum terungkap di penelitian penelitian sebelumnya, bagaimana cara menuliskannya di mana itu Pak? Nah, problem yang belum terungkap. Iya. Nah, coba nanti ditulis saja. Tapi memang tadi harus banyak baca referensi ya. Catatannya harus banyak baca referensi. Kalau mau Iya, yang misalnya, biru. misalnya Iya. nih, mau memunculkan novelty mungkin maksudnya ya. Kalau mau memunculkan apa yang belum dilakukan orang lain, maksudnya begitu kan? Iya Pak. Nah, caranya begini. Hasil panel, misalnya ya, metode untuk meningkatkan berpikir kritis di kalangan santri pesantren dan metode untuk meningkatkan berpikir kritis di dalam pembelajaran kitab kuning saya sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oh, sudah banyak nih. Tulis aja. Misalnya penelitian Anif 2024 misalnya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penggunaan metode musyawarah dapat meningkatkan berpikir kritis santri. Nah, terus penelitian siapa lagi nih? Tapi kan ada harus baca ya. Ini misalnya penelitian siapa lagi? Studi dari sementara itu studi siapa? Studinya siapa? Suryana 2024 menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis dapat ditingkatkan dengan metode bahsul masail. Nah, kan sudah ada ya. Nah, namun, nah gini ya, meningkatkan berpikir kritis, misalnya ya, santri dalam mengkaji kitab kuning, misalnya ya, yang berbasis misalnya kolaboratif dan partisipatif berbasis studi kasus belum banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Nah, sampai di sini bisa nggak dipahami? Insya Allah Pak. Nanti saya share kok ininya ya. Ini contoh aja, Iya, iya. meningkatkan par. Nah, ini nih.
Namun, meningkatkan berpikir Ya, sendiri dalam mengkaji kitab kuning yang berbasis kolaboratif, artinya nanti ustadz, siswa itu saling berkolaborasi dan partisipasi, semua berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran. Berbasis studi kasus, dikasih kasus. Belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, ini cara mengungkapkannya begitu, Mas Ayib. siap, siap, siap. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Ya, insya Allah bisa, Bang. Bisa ya? Pelan-pelan Bisa. aja. Nulisnya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja. Ini sudah berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Udah enam nih. Lumayan itu, Bang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana, fokus pada peningkatan. Nah, bla 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 bla. Itu ya, tingkatan berpikir kritis. Ya, tuh. Nah, di sini teman-teman, ini boleh kok ditambah penelitian lagi. Ya, misalnya penelitian siapa nih? Misalnya Lydia Sari 2023. Tuh, keren kan ada Ya, listrik. Apinya lah. penelitian terbaru nih. Penelitian Lydia Sari 2023 Ini orang kerungu, orang kerungu. menunjukkan bahwa metode Ini langsung. drill dilatih terus-menerus tuh, atau metode apa ya, berbasis masalah, pembelajaran berbasis dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep. Nah, jadi banyak kan? Ah, Ya, Bang. Nah, ini kan udah ada bedanya nih. Ada kolaboratif, ada partisipatif, kemudian berbasis kasus. Tuh, Oh, oh, tambahin lagi kasus yang kontekstual. Nah, ya enggak? Kalau kitab kuning kan teks ya, tapi dengan konteks siswa di dalam itu menjadi kebaruan. Tapi ada harus syaratnya ada membaca artikel riset-riset sebelumnya. Itu kekuatan untuk memunculkan novelty. Namun, nah kacau intinya di sini. However, kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh, nih sudah satu paragraf nih, ya enggak? Tuh, tuh sudah satu paragraf tuh. Boleh nggak Pak? Dalam suatu pernyataan ada dua hasil riset. Boleh. Kita balik aja cara menuliskannya. Gini caranya. Ini kan Lydia Sari. Nah, penelitian menunjukkan bahwa metode nah, menurut siapa aja nih? Misalnya tadi Lydia Sari, 2023. Kemudian misalnya Malik 2024. Ini ada dua hasil riset nih. Tiga Pak, boleh nggak? Boleh. Suryana 2024. Boleh nggak? Tambah lagi. Boleh Hanif 2020. Tuh. Itu setelah Anda membaca 4 paper, Anda rangkum metode. Ternyata metode berbasis masalah itu bisa meningkatkan berpikir kritis siswa, penguasaan kitab kuning. Misalnya. Konsep tentang apa nih? Tentang ini ya, fikih misalnya. Nah, misalnya. Karena biasanya masail kan terkait ya, dengan fikih, Bang. fikih ya, dengan fikih ya, dengan masalah-masalah fikih. Oke, sampai di sini apa yang bisa teman-teman ambil pelajaran? Saya balik bertanya ini. Nanti saya Penyusunan unggah di rekamannya, santai aja.
Ya, alhamdulillah Pak. Berarti kita sudah istilahnya untuk membuat satu permasalahan yang dituangkan di dalam apa ya semacam tadi itu ya yang sudah diberi template oleh Bapak itu insya Allah ya sudah sedikit bisa lah insya Allah. Nah, Jadi untuk menuangkan hasil-hasil daripada penelitian-penelitian kita oke. ya sesuai dengan apa ya sesuai dengan aturan-aturannya. Kalau nulis bebas enak sih Pak. Ya. Nah ini kan banyak ya terus terang saja terlalu banyak aturannya mau nulis spasinya saja koma dan lain sebagainya itu kan perlu aturan lah itu yang perlu kita pelajari lagi itu. Ya. Jadi nanti pakainya itu ya, subjek, predikat, objek. Kalau ada keterangan. Ya terima kasih Pak. Ya, subjek, predikat, Boleh nanya nggak, Pak? boleh. Mau apa ya? Eh, Misalkan nih Pak, kalau kita meneliti, tapi di dalam catatan kita eh, tidak menuliskan tempat yang diteliti itu Pak. Tempat. Misalkan kalau saya diteliti di pondok ya, tapi Ya, tidak menuliskan tempatnya gitu. Apakah dibolehkan atau tidak kira-kiranya? ya, Terima kasih Pak. ya, boleh lah. Oke. Kalau riset-riset yang memang salah satu tempat itu menjadi objek yang diteliti ya, dibuka. Tapi kalau hal-hal yang bersifat sensitif banget, bisa itu menjadi agak di ini ya, diburamkan. Atau bisa menggunakan kalimat ganti. Misalnya salah satu pondok pesantren di kota Tasikmalaya misalnya. Tapi itu nanti jadi bias juga. Orang akan menebak-nebak ini di mana ya? Ya bisa juga sih. Bisa, tapi Tapi nanti orang akan bertanya-tanya ini di mana ya gitu. Nah, ini di pondok pesantren mana nih? Maka kadang-kadang lokasi itu bisa disebutkan secara eksplisit untuk mengetahui karakteristik karena bisa jadi suatu lokasi itu atau tempat itu punya karakteristik yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Ya itu harus disebutkan ya. Karena nanti Masuk. akan apa namanya menjadi rujukan. Oh, ternyata pengajaran kitab kuning yang melatih berpikir kritis di pesantren ini nih dengan cara seperti ini. Apakah ini relevan dengan kondisi di pesantren saya ya, misalnya. Itu latar background dari lokasi itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi tahu, oh itu pesantren sana itu salafiyah. Kalau pesantren modern itu seperti apa bentuknya kira-kira ya? Oh sudah ada nih riset di pesantren salafiyah di Pemalang. Seperti ini hasilnya. Kalau di pesantren modern kira-kira ada metode apa yang bisa diterapkan? Ataukah punya modifikasi metode yang belum pernah ada misalnya? Itu bisa menjadi ini sebenarnya dialog kalau di dalam riset tuh. Ya. Itu pentingnya memunculkan lokasi. Ya tadi kalau misalnya tidak memunculkan lokasi, orang akan bertanya, ini lokasi pesantrennya seperti apa ya karakteristiknya? Tapi ada juga yang menuliskan misalnya menghidden nama sekolah, ya karena mungkin bisa jadi tidak diperkenankan untuk dipublish, bisa jadi, ya bisa jadi loh. Maka menyebutnya di salah satu sekolah di Bandung, sekolah negeri di Bandung atau di kota Bandung. Nah, tinggal kalau misalnya dikonfirmasi, Anda harus menyebutkan. Ada yang bertanya. Kadang-kadang ada pembaca yang ingin tahu itu risetnya di mana sih? Gimana instrumennya itu sering itu pembaca-pembaca itu. Saya sering dijapri oleh para pembaca artikel yang di jurnal yang saya kelola, itu mereka tertarik dengan instrumen yang dikembangkan oleh para peneliti yang mempublish artikelnya di jurnal yang saya kelola. Itu pengalamannya. Ya, boleh. Tapi dengan tadi kalau misalnya sekolah yang tidak bisa mempublikasikan
karena hal tertentu privasi dan lain sebagainya itu bisa saja menjadi pertimbangan untuk tidak dipublish. Atau mungkin karena isu-isu yang sangat sensitif dan lain sebagainya. Saya rasa terkait pengajaran bahasa Arab, kitab kuning seperti yang disampaikan Kang Sarif ini nggak apa-apa pesantrennya disebutkan saja. Ya Kang Sarif ya, kan nggak ada yang aib kan. Artinya itu memang fakta problem gitu ya. Dan Ya, itu secara umum banyak ditemui di pesantren-pesantren. ya Iya cuman nggak? itu Pak, untuk mengatasi permasalahan itu memang butuh relevansi yang pas gitu Pak. Iya, iya. Di Betul. satu pesantren itu kan mungkin ya Iya, dan mungkin ya banyak tidak samanya untuk mengatasi di pesantren yang lain. betul, betul, betul. Betul kan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini sudah jam berapa ini? Sangat ini sekali ya, intens sekali ini. Oh, jam 15.25 udah setengah 4. Nah, Kang Sarif nanti bisa berangkat dari pesantren dulu, Kang Sarif. Siapa? Insya Allah. Jadi tentang pengajaran di pesantren seperti apa? Apa sih yang diajarkan di pesantren itu secara umum saja? Ya. Ya Izin memang di bertanya pesantren Bapak. saya itu secara umum kitab kuning semua Pak. Nah, ya kayak gitu tuh. Membekalkan santri untuk Tapi ini, sehingga ya nanti apa untuk yang disampaikan, meningkatkan apa yang diajarkan di pesantren itu bisa menjadi bekal hidup santri di masyarakat. ya Yang kedua, paragraf kedua bicara tentang permasalahan kehidupan sehari-hari santri. Misalnya kalau santri itu kan kesehariannya lekat dengan fikih gitu ya. ya Ibadah setiap hari kan ya lekat dengan fikih. Nah, kalau siswa tidak menguasai konsep fikih yang baik, itu menjadi problem dalam kehidupannya. Problem nggak? Problem. jelas problem Pak. Karena Hmm. itu Ya, betul. Nah, itu pernyataan-pernyataan itu dipertajam di fikih. paragraf. Nah, gitu. Ya, terus sampai pada problematikanya seperti apa. Terus nanti langkah apa yang mau dilakukan, novelty kebaruannya seperti apa. Oh, mau mengajarkan fikih yang kontekstual misalnya, berbasis lokalitas misalnya. Ada nggak yang berbasis lokalitas di pesantren sana? Itu bisa menjadi kebaruan riset Anda. Jika orang lain belum pernah menemukan atau belum pernah menerapkan sebelumnya. Gitu ya Kang Sarif ya, intinya itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak, izin Oke, off cam ya Pak. oke nggak Eh, apa-apa. ya, dari tadi kan sudah dibahas ya Pak tentang penyusunan hasil penelitian. Kalau seandainya kita buat nanti eh, hasil penelitian itu, apakah boleh hasil penelitian kita terlebih dahulu di awal atau harus hasil penelitian terdahulu dari yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal, baru Oke, nanti penelitian kita Pak hasilnya. Terima oke, kasih Pak. kasih. Misalnya nih, hasil observasi dan wawancara pembelajaran kitab kuning di pesantren Bantar Bolang. Ini tulisannya ya, menunjukkan bahwa Ya Pak, spasinya yang dibuang itu Pak. B bolangnya ya. B kedua, B kecil. Oh gini ya, Nah, bahwa santri mengalami kesulitan memahami teks kitab kuning. Dia, apalagi problemnya? Oh, kesulitan. Setelah itu, siswa sulit mengembangkan bahan baca kitab kuning dengan permasalahan fikih sehari-hari. Gini ya, Kang siapa namanya? Kang Ayib, coba Kang Ayib. ya Pak. Nih, hasil observasi dan wawancara pembelajaran kitab kuning di pesantren Batar Bolang menunjukkan bahwa santri mengalami kesulitan memahami teks kitab kuning. Benar nggak, Kang Ayib? Ya siapa? Siswa sulit mengembangkan bahan bacaan kitab kuning dengan permasalahan fikih Fikih. sehari-hari. Benar nggak? Ya mengkontekskannya.
Betul. Ya. Apalagi Mas? Kan apa? Udah, misalnya ini ya, dua misalnya temuannya nih. Nah, misalnya dua nih temuannya. Nah, habis itu hasil penelitian mengungkap bahwa ah, hal ini sesuai dengan studinya siapa nih? Ridhowi yang mengungkap fakta bahwa, nah gini boleh. Jadi mengungkapkan dulu observasi dan wawancaranya dulu dengan siswa ya, siswa dan dengan santri ya, santri dan ustadz menunjuk dalam ustadz bahasanya di pesantren ya. Hasil observasi di wawancara dengan santri dan ustadz di pesantren Batar Bolang menunjukkan bahwa, nah gini aja udah cukup nih. Itu ya, Baik, Pak. ya, Terima kasih. ya bisa ya, Uni ya. Insya Allah, Pak. Atau Oh, nanti dibalik boleh, Pak. Seandainya apa penelitian terdahulu baru hasil punya ya, penelitian kita, boleh juga. Atau iya, gimana, Pak? boleh juga. Tapi biasanya data di lapangan dulu, kemudian diperkuat oleh hasil riset. Itu yang umum. Yang umum itu fakta dulu di lapangan, kemudian didukung oleh hasil risetnya. Hasil riset. Oke, Baik, baik, sampai Pak. di sini Terima ada kasih banyak. pertanyaan. Bisa dipahami nggak? Dua paragraf ini lumayan nih. Tuh, ya kan? Tuh, tuh, dua paragraf nih. Tuh, kan? Ini sudah fakta, ya. Ini gap analisis nih. Oleh karena itu, misalnya, ini kan fakta nih. Fakta kan harapannya kan gimana harapannya? Tulis harapannya di sini, boleh. Atau begini, oleh karena itu, ya saya pengajaran kita ini perlu hmm, lakukan dengan misalnya apa nih? Dengan desain pengajaran yang inovatif, kontekstual, dan eh, kontekstual ya, inovatif dan kontekstual. Nah, misalnya itu, mereka itu pengajaran yang kita punya perlu dilakukan dengan desain pengajaran yang inovatif dan kontekstual. Nah, baru nih bicara tentang, wah ternyata banyak loh riset-riset ini. Nah, ini, ini salah satu contoh. Mungkin setiap orang ya, itu punya style yang berbeda-beda, style yang khas eh, dimiliki. Jadi nanti teman-teman jangan kaget. Tapi pada umumnya, kalau mengungkapkan masalah fakta itu fakta dulu, terus didukung eviden, terus ditutup di paragraf apa begitu. Kayak gini nih. Oleh karena itu, terus ditutup lagi. Namun, nah, nah ini kan ini udah dua paragraf lumayan. Nah, kan? Oh, oh, Anda lihat kan saya salah ketik, salah menuliskan. Iya nggak? Itu wajar. Wajar. Saya mau nulis apa sih tadi gitu ya. Tek, 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 tek. Oh, salah. Kurang pas. Saya hapus. Itu hal yang wajar, teman-teman. Saya yang sudah nulis bertahun-tahun masih salah juga. Ya, jadi nggak usah minder, nggak usah berkecil hati. Yang penting berlatih aja.
latih itu nulis. Salah biasa aja gitu. Ya, kekuatannya adalah menulis dan membaca. Tuh. Dan berlatih ya tadi, sering berlatih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa jadi kalimatnya kurang tepat gitu ya. Nanti bisa di ini pelan-pelan lah, pelan-pelan. Yang penting intinya kepegang dulu, pegang. Gitu ya. Misalnya Kang Sarif nih, di kajian pustaka apa ya Pak Mujib isinya? Yang pasti yang pertama terkait dengan pengajaran di pondok pesantren. Yang harus di kajian pustaka tuh harus ada pengajaran di pondok pesantren itu seperti apa profilnya. Apa sih yang diajarkan? Apa sih tujuan pengajaran di pesantren itu untuk membekalkan apa saja misalnya. Apa di sana metode metode pengajarannya yang sudah dilakukan misalnya. Itu bicara itu. Hasil-hasil riset terdahulu terkait dengan pengajaran di pesantren. Apalagi Pak Mujib, ya terkait dengan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu ada teorinya Ennis dan Norris, ada teorinya eh, Norris, Ennis, kemudian satunya lagi saya lupa. Jadi ada banyak teori berpikir kritis. Lihat di paper saya ada. Kemudian metode Bahsul Masail misalnya, atau mini Bahsul Masail. Kalau Bahsul Masail kan istilahnya udah gede gitu ya. Paling kelasnya paling tidak MWC, Pak. Kalau kelas ya mini Bahsul misalnya. Atau apalah gitu ya. Karena latihan buat latihan tuh apa? Mini riset kah? Mini Bahsul kah? Atau musyawarah eh, berbasis studi kasus kah? Atau apalah. Bahsul Masail itu minimal ya, MPC ya. Apalah yang kira-kira jenengan punya metode yang mau diterapkan. Atau mungkin memodifikasi. Misalnya problem based learning Bahsul Masail. Pembelajaran berbasis masalah. Tapi Bahsul Masail ya problem based learning sebenarnya sih. Kan masalah-masalah ini ya. Eh, Maudhu'iyah, mukoiyah ya. Oke, itu sih. Oke. Nah, itu harus ada di situ, di kajian pustaka tuh. Kemudian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang sudah ada tuh apa saja terkait dengan Bahsul Masail, pengajaran bahasa, pengajaran kitab kuning di pesantren seperti apa. Nanti kontribusinya terhadap riset Anda. Nah, ya. Pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif, berbagai kontekstual, misalnya. Nah, studi kasus kontekstual, misalnya. Kan ada studi kasus yang tidak kontekstual tuh, ngarang kan? Iya nggak, Mas? Kan studi kasus kan ada yang ngarang aja. Kasusnya ngarang tapi tidak kontekstual. Kontekstual tuh mungkin terjadi nyata, fakta, gitu ya. Studi kasus dari fakta yang sebenarnya real world problem, masalah yang dihadapi di dalam dunia nyata. Oke, terus desain penelitiannya seperti apa? Kalau mau kualitatif, kalau meningkatkan itu biasanya ya kuantitatif. Berarti ada tesnya tuh. Tes berpikir kritis, Mas. Bikin soal yang berpikir kritis. Soalnya pasti dengan studi kasus. Soal-soal studi kasus. Jadi penelitiannya kuantitatif. Ya. Desainnya seperti apa? Misalnya one shot atau satu grup ya, satu kelas pretest posttest grup. One group, satu grup aja, satu kelas aja. Tapi ada pretest, ada posttest. Soal pretestnya sama posttestnya sama saja. Nah, karena mau melihat peningkatan berpikir kritisnya, ya enggak? Kan begitu. Pakai studi kasus soal-soalnya. Studi kasus yang kontekstual. Tuh. Nanti beberapa kali pertemuan gitu. Itu udah kegambar, Mas. Kalau mau nanti untuk skripsi itu mungkin bisa ditelateni dari sekarang, Kang. Pegang aja. Yang penting yakin aja terus
pegang. Ya, ya nanti kalau ya pembimbingnya saya nggak apa-apa. Kebetulan saya juga beberapa artikel saya tentang berpikir kritis yang di Scopus tuh, yang terbit di jurnal Tridex Scopus. Jadi saya memang fokus di keterampilan abad 21. Iya. Oke. Itu ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nanti saya unggah, santai aja nih, saya unggah. Atau ini saya perlu unggah di tempat Anda ya, di chat ya. Ini bukan harga mati, teman-teman. Nanti contoh aja. Contoh menulis. Sebentar. Oke, mengerti. Saya simpan di sini. Telusuri. Kemudian saya share aja ya di chat ya. Nanti teman-teman bisa download Iya Pak, buat yang Lilian. buat belajar. Apa-apa buat belajar. PJJ PAI. Saya share ya. Saya share di hmm, saya share. Sebentar. Contoh menulis ya. Nah, oh, oke. Ini harus ditutup dulu katanya. Kalau mau nge-share itu harus ditutup dulu katanya. Oke, siap. Oke, teman-teman silakan di-download 21 KB kecil. Nanti dibaca sambil minum teh atau ngopi-ngopi. Oh, gini cara menulisnya ya. Ya, itu salah satu contoh aja. Yang gayanya yang lain banyak. Gaya-gaya yang gitu ya, teman-teman ya. Oke. Eh, cukup saya rasa hari ini kuliahnya. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Ini 29, ada 20 orang berarti yang hadir nggak hadir nih.